Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iksan, mahasiswa PBG batch 3 PPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya mau menyampaikan yaitu revisi tugas ke-6 membuat RPP 1. Di tugas yang lama saya dapat komentar dari Bapak dosen yaitu RPP cukup dibuat 1 kali pertemuan, karena pada yang waktu awal saya membuat sampai 3 kali pertemuan. Kemudian materi pembelajaran ini sebagai komponen RPP disuruh melengkapi. Kemudian tidak ada materi esensi. KD bedakan dengan IPK karena yang lama itu masih saya campur. Kemudian disuruh melengkapi pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Baik, di sini saya sudah membuat untuk revisinya. Yang pertama di awal nih, kemarin di identitas itu untuk sekolah itu disuruh mengganti satuan pendidikan, ya ini lebih netral, atau bisa juga diganti madrasah karena saya juga di madrasah. Kemudian disuruh melengkapi, menambah materi pokok, materi pokok yang ada di RPP. Kemudian dilengkapi KI, ya, kompetensi inti, mulai KI 1, 2, 3, 4 dilengkapi. Kemudian dibedakan antara kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini saya bedakan karena yang lama itu saya campur, saya cuma membuat mengambil cuma poin-poin intinya saja. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya memakai model pembelajaran problem based learning. Dengan tujuannya ini karena mengacu pada IPK. Kemudian materi pembelajaran ada konsep, fakta, akan dimungkinkan sampai metakognitif, ya. Kemudian metode pembelajarannya, modelnya PBL, ya, pendekatan saintifik, metode ada diskusi, presentasi, demonstrasi. Ini karena nanti pembelajarannya anak-anak itu menggunakan diskusi. Media pembelajaran yang mungkin masih sama, tidak begitu pengaruh, laptop, LCD proyektor, video, PPT. Kemudian sumber pembelajarannya saya pakai PC, buku sekolah elektronik yang Direktorat KSKK Madrasah yang tahun 2020. Kemudian bahan ajar atau LKS tahun 2019. Kemudian saya tambahkan link video YouTube tentang Khulafaur Rasyidin. Ini ada beberapa link video karena di sini satu-satu yang menerangkan, ada mulai dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, ini saya cantumkan sekalian. Kemudian ada video sumber pembelajaran yang ini diantaranya salah satu yang saya buat, yang lainnya adalah juga dari YouTube untuk menambahkan. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran saya di sini ada yang dikoreksi. Ini penambahannya adalah di pendahuluan ini peserta didik menjawab salam guru. Kalau biasanya ada guru mengucap salam atau yang lainnya, ini dari arahan Bapak dosen ini dibuat peserta didik menjawab salam guru dan seterusnya. Mulai diperhatikan fisiknya, kemudian kehadiran dan motivasi, kemudian berdoa, ini peserta didik. Karena nanti di bagian inti ini, walaupun di sini banyak tertera peserta didik, tapi di sini adalah guru yang berperan, walaupun juga nanti kolaborasi dengan siswa. Kemudian di penutup juga seperti itu. Jadi peserta didik melaksanakan evaluasi
diberi fasilitas menemukan kesimpulan, kemudian bersama-sama melakukan refleksi, kemudian peroleh informasi tugas, kemudian informasi untuk pelajaran berikutnya atau yang akan datang. Kemudian peserta didik memimpin doa penutup, peserta didik menjawab salam guru. Untuk penilaian hasil belajar, ini ada beberapa teknik, bentuk, dan instrumennya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini karena ada dua, spiritual dan sosial. Ini saya buat instrumennya dua, yang satu untuk spiritual, kemudian ada sosial. Untuk pengolahan datanya, hasilnya seperti ini. Skalanya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini adalah tes tertulis, bentuknya adalah soal urean. Ini turunan dari IPK 3.5.1 dan 3.5.2. Ini tentang menguraikan pengertian dan menyimpulkan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ini bentuk soalnya seperti ini, hanya 2 nomor. Kemudian peskorannya adalah ini, nanti bisa jawaban benar bagi 2 kali 100. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk kerja ini dari KD 4.5 yang turunan dari IPK 4.5.1 dan 4.5.2. Mengelola informasi pengertian dan membuat peta konsep. Instrumennya seperti ini, ada rubrik. Peta konsepnya adalah misalkan si fulan, kemudian hasil asumnya adalah kesesuaian informasinya berapa poin berapa, nanti dijumlah. Pedoman skorannya seperti ini, sangat banyak sesuai, yakni dapat nilai maksimal 4 ya, dan minimal 1. Jumlah skor nanti yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Kemudian ada penilaian remedial, pengayaan. Ini yang paling penting di sini. Dalam penilaiannya ada sikap, spiritual, sosial, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Kemudian dalam RPP ini juga saya lampirkan ya, materi pembelajarannya singkat, karena saya di RPP yang pertama ini membahas tentang pengertian dan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Selain ada video, saya juga menampilkan sebagai media pembelajarannya adalah PPT atau PowerPoint. Ini yang pertama, ada doa, sebab yang dibahas, ada KD, tujuan pembelajaran, materi pelajaran yang disampaikan, kemudian bentuk-bentuknya, pengertiannya, ini, terus dan mas. Kemudian ini diantaranya contoh video pembelajarannya dan sumber pembelajaran. Ini saya ambil dari link YouTube ya, seperti ini. Kemudian ini yang termasuk saya ambilkan di tugas 9 yang membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Ini juga saya cantumkan di RPP. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.